Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspani. Kita ngobrolin puisi lagi. Ada yang bertanya, boleh nggak menulis puisi dengan memasukkan bahasa daerah, bahasa Jawa misalnya, atau bahasa daerah lain lah kira-kira begitu. Tentu saja boleh, tapi buat apa? Puisi, saya selalu katakan dalam vlog saya ini, video-video saya, itu mau ngomong apa dan bagaimana caranya. Nah, mungkin pertimbangan memasukkan bahasa Jawa atau bahasa daerah lain ke dalam puisi kita yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu masuk ke dalam pertimbangan yang kedua. Bagaimana caranya gitu. Oke, saya harus mengucapkan ini dengan memasukkan kata-kata Jawa misalnya begitu. Nah, kenapa? Nah, dalam sajak Linus Suryadi, misalnya sajak liris, prosa liris, ya katakanlah itu sajak panjang, sajak yang prosais begitu, pengakuan Pariem misalnya, dia banyak sekali memakai kata-kata dalam bahasa Jawa karena menurut pertimbangan dia, kata-kata itu harus dipakai untuk mempertahankan nuansa Jawanya, kebatinannya orang Jawa itu, si tokoh dia itu eh, hanya bisa tampil maksimal, hadir kalau bagian-bagian tertentu menggunakan bahasa Jawa misalnya. Atau sajak-sajaknya si Darmanto Yatman misalnya gitu, beliau banyak sekali memakai kata-kata bahasa Jawa gitu. Soal apakah kemudian pembaca merasakan terganggu atau tidak nyaman membaca sajak itu soal lain. Tapi sebagai pengarang, sebagai penyair, Darmanto punya pertimbangan khusus. Dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin dia sampaikan dalam sajak-sajaknya kecuali dengan memasukkan kosakata dalam bahasa Jawa yang sangat dia kuasai itu. Gitu. Atau F. Ajismana kalau nggak salah juga di bukunya Playon itu, Playon aja judulnya udah pakai bahasa Jawa kan, permainan anak-anak itu yang pada banyak hal di sajak itu memang agak merusak nuansa daerahnya, merusak nuansa Jawa, kultur Jawanya kalau diganti dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dan belum tentu ada juga, tapi saya tahu persis karena saya membaca buku itu, bahwa ada beberapa kata yang menurut saya kalau diganti dengan bahasa Indonesia juga tidak merusak. Tapi ada beberapa kata yang memang menurut saya rasakan, saya paham bahasa Jawa juga, memang harus ditampilkan, diucapkan, disampaikan soal cara tadi ya, dengan memakai kosakata itu gitu. Tapi mungkin pertimbangan keseluruhan buku Playon itu, F. Ajismana mempertahankan eh, bagian-bagian yang mungkin juga dia tahu bahwa itu bisa diganti dalam bahasa Indonesia, tapi dia pertahankan demi mempertahankan estetika seluruh sajak dalam satu buku itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak? Tentu saja boleh. Tapi kenapa? Kenapa saya harus menggunakan kosakata bahasa daerah itu? Gitu. Kalau kita punya jawaban itu dan jawabannya kuat, berdasar dalihnya itu memang nggak bisa digantikan dengan kosakata lain, misalnya kita mempertahankan nuansa kedaerahan itu, ya kita pakai saja gitu. Kita berhak bagian dari lisensi puitika barangkali begitu, bahwa kita tidak memakai kosakata yang resmi dalam bahasa Indonesia. Itu justru keuntungan penyair-penyair Indonesia yang bahasa ibunya bermacam-macam itu dan kemudian harus menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi ya kesempatan itu ada, satu, gunakan. Kedua, kita memang punya alasan untuk mengambil kesempatan itu. Kesempatan apa? Kesempatan menggunakan bahasa daerah dalam sajak kita. Saya misalnya dalam sajak saya mencoba memasukkan bahasa Banjar yang saya kuasai gitu, yang saya tahu bahwa tidak ada kata itu dalam bahasa Indonesia atau kata itu lebih pas
kalau saya rasakan lebih pas kalau saya gunakan, saya ekspresikan, saya sampaikan dengan kosakata dari bahasa Banjar. Begitu. Dengan demikian kita juga bisa memperkaya bahasa Indonesia melalui puisi yang kita tulis. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.